Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirza Livia Putri Arya Dwianto dari Kedokteran 2020, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Di sini saya akan memaparkan video tentang anak muda dalam pandemi, yaitu tugas untuk filsafat ilmu. Apa itu COVID-19? COVID-19 di sini eh, merupakan singkatan dari CO yang berasal dari corona, dan V yang berasal dari virus, dan D-nya itu adalah disease atau penyakit. Jadi kalau digabung menjadi COVID, yaitu coronavirus disease. Sebelumnya, penyakit ini disamakan dengan novel coronavirus tahun 2019 atau 2019 nCoV. Dan COVID dan virus dari COVID-19 ini sebuah virus yang sama dengan virus keluarga dari SARS dan beberapa tipe penyakit flu yang lain. Di Indonesia sendiri tercatat dari 3 Januari 2020 sampai hari ini 24 Mei 2021 terdapat 1.775.220 juta kasus COVID-19 yang terkontaminasi dengan 49.328 kematian yang dilaporkan kepada WHO. Pada 17 Mei 2021, total 23.262.139 dosis vaksin sudah disuntikan. Di sini saya akan memulai tentang filsafat ilmu sendiri. Yang pilar yang saya ambil yaitu aksiologi, yang merupakan salah satu pilar dari filsafat ilmu. Aksiologi sendiri merupakan cabang filsafat ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri dan bagaimana manusia menggunakan ilmu tersebut. Jadi hakikat yang ingin dicapai aksiologi ini merupakan hakikat manfaat yang terdapat dari suatu pengetahuan. Opsi kajian aksiologi adalah menyangkut masalah nilai kegunaan ilmu, karena ilmu harus disesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan moral sehingga nilai kegunaan ilmu tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat. Saya memilih ini karena aksiologi memiliki dua komponen nilai, yaitu etika dan estetika, yang dimana topik mengenai vaksinasi COVID-19 ini sangat berkaitan. Di sini permasalahan yang saya hadapi dan juga mengapa saya memilih judul anak muda dalam pandemi adalah seperti yang ditulis oleh BBC News Indonesia pada 23 Februari 2021, COVID-19, dua survei menyebutkan banyak anak muda menolak vaksin dan bagaimana cara meyakinkan mereka. Di sini pemerintah telah diminta untuk memperbaiki strategi komunikasi tentang vaksin COVID-19 setelah dua survei telah menyebutkan banyak anak muda, terutama generasi Z, menolak untuk divaksinasi. Pakar epidemiologi dan psikologi kesehatan menilai pemerintah selama ini kurang menekankan vaksin sebagai tanggung jawab sosial. Seorang juru bicara vaksinasi COVID-19 mengatakan, pemerintah terus mengevaluasi strategi komunikasi. Dan survei yang disebutkan ini yaitu survei indikator politik Indonesia terhadap 1.200 responden yang dipilih secara acak dari seluruh Indonesia pada 1-3 Februari 2021, mendapati hanya 45,1% dari kelompok usia 22-25 tahun yang bersedia divaksinasi. Berdasarkan survei tersebut, 3 alasan kelompok tersebut tidak atau kurang bersedia divaksinasi adalah kekhawatiran akan efek samping vaksin, anggapan bahwa vaksin tidak efektif, dan perasaan tidak membutuhkan vaksin karena badannya sehat. Peneliti indikator yaitu Adam Kamil menjelaskan bahwa berdasarkan data cross-tabulasi, mendapati bahwa semakin muda usia responden, mereka semakin cenderung tidak bersedia menerima vaksin. Hal ini didorong oleh dua hal, kata beliau, yaitu pada kondisi alamiah atau psikologi secara umum, bahwa kelompok yang muda mungkin lebih jarang mengalami keluhan kesehatan dibandingkan kelompok yang lebih tua, sehingga mereka tidak menganggap bahwa vaksin itu diperlukan.
Yang kedua adalah tingkat pendidikan yang semakin baik. Jika semakin tua kan tingkat pendidikannya semakin baik, maka dinilai dapat menerima bahwa vaksin itu memang diperlukan dan dapat mengerti efektivitas vaksin itu sendiri. Nah, sebenarnya apa sih itu vaksin? Vaksin adalah satu zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Vaksin terdiri dari berbagai jenis kandungan yang masing-masing dari vaksin tersebut dapat memberikan tubuh perlindungan terhadap penyakit yang berbahaya. Vaksin di Indonesia sendiri, yang seperti saya sudah jelaskan bahwa sudah hampir 23 juta yang didistribusikan ke seluruh Indonesia. Dan memulainya dari anggota medis dan dilanjutkan oleh lansia, dan sekarang sudah dimulai untuk anak-anak di mana harus membawa 2 lansia. Bukan anak-anak tapi di umur di bawah lansia. Dan untuk permasalahan yang tadi, solusi dari permasalahan yang tadi bahwa anak muda tidak ingin divaksin, yaitu komunikasi pemerintah, di mana pemerintah itu sudah berusaha untuk terus mengedukasi masyarakat soal vaksin dengan berbagai cara, termasuk menggunakan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan influencer. Pada tanggal 13 Januari 2021 itu sendiri, Presiden Indonesia, yaitu Presiden Joko Widodo, sudah menjadi orang pertama di Indonesia yang telah disuntik vaksin. Dan influencer yang digait untuk dalam menanukan ini, vaksin sendiri adalah Raffi Ahmad. Dan di sini menurut saya, jika kita belajar aksiologi dan menerapkan ilmu aksiologi dan yang terdapat nilai-nilai etika dan estetika, kita dapat mengetahui bahwa vaksin itu memang diperlukan, dan kita sebagai mahasiswa yang telah mendapatkan ilmu ini dapat menyebarkan dan memberitahu kepada masyarakat, khususnya anak muda, bahwa vaksin itu memang sangat diperlukan di masa pandemi ini agar pandemi segera berakhir. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.